Karena manusia itu memiliki kemampuan untuk menjaga bumi. Sekaligus sebagai sisi mata uang, dia juga punya kemampuan untuk menghancurkan bumi. Lupa akan budaya lokal, lupa akan budaya alam sekitar, kearifan lokal alam yang bisa dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan itu. Ya udah, nggak usah sediakan Parkir. parkir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di Ranting Kanita Talk Everything. Nah, saat sore kali ini kita akan sedikit berdiskusi bersama salah satu dosen kita di Winsyaif Dr. Jakarta dan teman-teman sini juga buat diskusi dengan teman LKB dan HMI dan beberapa komunitas lainnya yang berkaitan dengan hukum dan itu juga berkaitan dengan lingkungan. Nah, telah datang sekarang itu Abah Fahmi. Selamat datang, Bah. Selamat datang. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih, Bah. Sore ini kita udah bisa bertemu kembali nih. Sore kali ini di kampus Winsyaif Dr. Jakarta. Kebetulan sekarang ini lagi kita di depan landmark UIN. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai kampus Winsyaif Dr. Jakarta. Mungkin ini kedengarannya sangat riskan ataupun ada kata-kata satir mungkin dalam diskusi kita kali ini. Di belakang kita ada landmark UIN dan di depan kita ada kantor rektorat. Iya. Pas ini kalau gitu. Pas kan gitu ya. Tapi salahnya sekarang rektornya nggak lagi di tempat nih. Semoga hasil diskusi kita ini menyampaikan aspirasi buat kampus juga berkaitan dengan kesadaran lingkungan, kemudian juga berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan yang saat ini sangat familiar dan sekali fenomena di daerah kampus-kampus. Nah, pertama saya ingin diskusi seperti ini. Karena kebetulan kita ini kan kampus Winsyaif Dr. Jakarta. Tentu ada dogma-dogma keislaman yang selalu ditekankan dalam kita beraktivitas di Winsyaif Dr. Jakarta. Menurut Abah sendiri, ketika kita berkonsen dalam ilmu keislaman, apakah ada korelasinya dalam hal kita berkehidupan di lingkungan bermasyarakat? Oh ya, yang pertama terima kasih ini teman-teman wanita udah ngajak saya untuk bincang-bincang bahwa kemudian keislaman bicara tentang lingkungan itu pasti. Karena kita pengganti Allah di muka bumi. Dan perintah Tuhan perintah Allah yang paling luar biasa buat kita adalah untuk menjaga bumi. Karena bumi ini bisa kita hancurkan. Bisa kita hancurkan? Bisa. Bisa kita hancurkan, bisa kita lestarikan. Bisa kita kemudian bermusuhan dengan alam, bisa juga kemudian kita bersinergi dengan alam. Demi apa? Demi masa depan bumi tentunya. Tapi yang terpenting bahwa perintah untuk menjaga alam ini adalah perintah agama. Yang mana kalau perintah agama berarti semua muslim itu punya kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wala tufsidu fil ardi, jangan merusak lingkungan. Jadi lingkungan ini harus dijaga sedemikian baik karena memang Allah kasih lingkungan ini kan kasih ini gratis buat kita ya. Nggak bayar ya. Ini nafas saja kita nggak bayar nih. Nggak bayar nafas, nggak pernah bayar menghidapi. Hijaunya ini kan luar biasa. Nah, makanya kemudian kita diminta untuk menjaga itu. Jadi banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis untuk kemudian kita menjaga alam. Satu misalnya menanam pohon. Menanam pohon itu adalah bagian dari kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Ada korelasinya berarti lingkungan. Di dalam hadis Rasul katakan mereka yang beriman adalah menyayangi apa yang ada di bumi. Dan menyayangi siapa yang menyayangi yang ada di bumi maka akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Itu seperti itu. Mengikut juga seperti itu, Bah. Saya pernah juga baca beberapa buku bahwa ternyata dalam Al-Quran sendiri ada 750 ayat menjelaskan tentang bagaimana kita korelasi kemanusiaan dengan lingkungan. Atau biasa dikatakan juga kita sering mendengar adanya hablum minallah, abdul minal alam, dan abdul minal manusia gitu. Atau yang lainnya. Berarti ada korelasi antara kehidupan kita berketuhanan dengan kehidupan kita bersosial, muamalah, dan lingkungan. Nah, bagaimana sih menurut Abah sendiri ketika kita mengkorelasikan sisi-sisi keislaman kita dalam kehidupan sosial kita di kampus sendiri, Bah? Karena banyak juga yang saya lihat sendiri selama saya di kuliah di Winsyaif Dr. Jakarta,
kita ini memang digemborkan dalam segi-segi keagamaan, sholat dan yang lain ya. Menurut saya tapi ada sisi sensitivitas yang tidak digemborkan oleh Bapak dosen yang lainnya. Berkaitan bagaimana upaya kita mempertahankan konservasi lingkungan kita di kampus. Menurut Abah sendiri bagaimana sih? Ya baik, yang pertama ini kita bicara bahwa apakah ada hubungannya Islam dengan lingkungan. Kalau kita tahu cerita Rasul Nabi kita Muhammad, itu rumahnya kecil. Rumahnya kecil. Beliau tidak pakai rumah besar. Gitu. Bahwa kemudian bagaimana di dalam Al-Quran sendiri digambarkan imajinasi surga. Itu imajinasi keindahan alam. Seperti pohon-pohonan yang hijau. Kemudian ada sungai. Dan sungai itu kita jalan kalau mau makan apel tinggal petik gitu. Nah, itu kan bahwa kemudian surga saja itu bicara imajinasi keindahan. Dan imajinasi keindahan itu imajinasi keindahan alam. Kenapa kemudian Al-Quran bicara keindahan alam seperti kita di tropis ini ya? Karena di Arab begitu gersang. Sehingga ketika kita hidup di tempat yang hijau kayak begini nih, sebetulnya sebuah imajinasi surga. Kalau imajinasi surga itu kan harus dijaga. Sebuah keindahan itu harus dijaga. Bahwa kemudian kita menjaga alam ini, menjaga lingkungan ini adalah bagian bagaimana bentuk keimanan kita. Tadi saya bilang hadisnya. Kalau redaksi hadis secara panjang itu kan dikatakan Rasul bertanya sama sahabat. Apakah siapa yang beriman? Oh kami Rasul, kami beriman. Kata Rasul, oh tidak. Kamu belum beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang kemudian menyayangi satu sama lain. Menyayangi semua makhluknya. Kita sayang dengan pohon-pohonan ini adalah bagian dari keimanan. Dan bagian dari keimanan itu adalah memperlakukan lingkungan. Itu sebagai bagian dari perintah Tuhan. Jadi kalau hanya orang itu sholat, dan hanya orang itu puasa, tapi kemudian dia tidak menjaga lingkungannya, maka sebetulnya absurd. Absurd sekali gitu. Absurd, karena kalau kamu cuma sholat tapi kemudian kamu merusak alam ini, bagaimana dengan perintah Tuhan untuk menjaga alam? Padahal alam ini yang kemudian kita bisa sholat dengan nyaman, bisa sholat dengan enak, bisa ibadah dengan enak, bisa coba bayangkan andai kata kita harus pakai masker yang ditutup dengan oksigen setiap hari. Kemudian kita harus sholat gitu. Luar biasa susahnya itu sholat. Tapi kalau sholat itu kemudian kita di alam terbuka, hijau, kemudian kita bisa bernapas dengan enak, maka sholat itu menjadi sebuah kenikmatan yang tersendiri. Jadi ada hubungannya, korelasi yang luar biasa erat. Perintah menjaga alam ini adalah perintah. Kalau saya bilang, apakah kemudian kewajiban sholat itu bentuk keimanan, kewajiban puasa bentuk keimanan, maka kewajiban menjaga alam itu juga bentuk keimanan. Bukan kemudian bentuk kita kepada sesama manusia, tapi sesama makhluk. Bahwa bumi ini adalah makhluk. Dan yang terpenting, pengelolaan bumi ini Allah sudah titipkan kepada manusia. Allah tidak titipkan pengelolaan bumi ini kepada kucing, kepada hewan, kepada siapapun, tapi dititipkan kepada manusia. Kenapa Allah menitipkan pengelolaan bumi kepada manusia? Karena manusia itu memiliki kemampuan untuk menjaga bumi. Sekaligus, sebagai sisi mata uang, dia juga punya kemampuan untuk menghancurkan bumi. Maka ketika kita memilih untuk menjaga bumi, maka sebetulnya kita sudah memenuhi perintah yang mendasar bahwa kita sebagai pengganti dari Allah untuk ngurusin dunia. Khalifah di muka bumi. Kita Al-Baqarah ayat 30 itu. Kan nggak mungkin Allah bahasanya bahwa pohon ini akan tumbuh. Tetapi kan kita yang jaga. Kasih ke kita, nggak mungkin tiba-tiba ada malaikat turun kemudian ikut tebang pohon, kan nggak mungkin kan? Atau malaikat turun kemudian ikut nyirami pohon, kan nggak mungkin. Tapi itu diberikan kepada kita yang kita kemudian jaga ini untuk kemudian bagaimana kita juga menyayangi alam. Nah, kalau berkaitan dengan kajian keislaman dan ke saintis ke lingkungan, Mbak ya,
menurut saya sendiri ada beberapa hal masih banyak berkembang di mahasiswa mungkin ya. Ketika kita mengkaji mengenai lingkungan, yang kepikiran kita itu hanya sebagai eksplorasi dan eksploitasi. Misalnya anak-anak pertambangan yang berpikir adalah bagaimana bisa meledakkan bukit gitu. Atau anak-anak kimia bagaimana membuang limbah gitu. Tapi menurut saya ada beberapa aktivitas yang perlu, menurut saya itu jarang sekali ditekankan oleh beberapa mahasiswa, dosen dan mahasiswa gitu. Bagaimana sih meledakkan bukit yang baik itu dan benar gitu, yang tidak merusak lingkungan gitu. Jadi seakan bahwa kita ini semua manusia itu antroposentris menurut saya gitu, Mbak. Menganggap bahwa kosmologi ini hanya sebatas ya bentuk eksploitasi, bukan untuk dijaga seperti itu. Itulah kemudian pentingnya gini. Pentingnya pemahaman terhadap lingkungan. Iya. Ada, Pak, kita punya tambang. Iya. Oke, silakan menambang. Tapi bagaimana tambang itu kemudian tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan? Iya. Kalau ditambak memberikan negatif pasti, tetapi setidaknya dia meminimalisir. Jadi selama ini kan gini, kalau teman-teman tahu cerita pertambangan di Kalimantan di mana ditambang di Perut kemudian ditinggal jadi danau-danau ya. Orang bilang, oh bagus kalau danau itu nanti bisa mancing. Mereka lupa kalau di danau itu kemudian ketika dalam kasus sudah banyak ada anak kecil dia ikut berenang tenggelam. Yang kedua itu kan danau mati. Dia tidak ada sumber airnya. Sumber penyakit di situ. Tapi bagaimana dia kemudian dilakukan sebuah reklamasi, diperbaiki alamnya, dikembalikan alamnya. Jadi setiap perusahaan tambang, saya bagus pada dengan undang-undang pertambangan itu yang baru, bahwa kemudian tanggung jawab owner dan tanggung jawab kontraktor. Dulu ketika ada undang-undang yang lama mereka bisa berkira, oh ini owner, oh ini kontraktor. Sekarang sudah tidak. Mereka harus punya semacam bagaimana membuat itu menjadi minimal, menjadi seperti semula. Kita akan bilang begini, kita butuh pohon ini untuk besar ini berapa tahun? Lama itu pasti. Lama. Dan proses untuk besar ini kemudian dia tinggi, besar, kemudian dia memberikan oksigen kepada kita. Itu luar biasa. Nah, kalau ini dihancurkan, dipotong, maka kita akan kekurangan berapa oksigen. Jadi, oke, Anda silakan bangun. Sekarang kan sudah model bagaimana bangunan itu juga bangunan hijau. Dalam arti bukan cuma warnanya aja yang hijau. Warnanya hijau tinggal dicat gitu ya. Tapi bangunan hijau yang kemudian bangunan itu tidak hanya ada bangunan, tapi kemudian ada pohon, ada tumbuhan di situ, ada hewannya ikut hidup di situ, yang kemudian pasti memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan kita. Karena bisa dibayangkan ya, kenapa kok di pasar itu orang jadi sumpah. Karena kita rebutan oksigen. Rebutan dengan sampah yang banyak, ditambah dengan oksigen yang berebutan. Tapi bahwa kemudian setiap ilmu itu tidak hanya bicara bagaimana dia bisa melakukan eksplorasi atau eksploitasi sekalipun, tetapi harus mengembalikan itu kepada habitat. Jadi habitat yang tadinya seperti ini minimal dikembalikan lagi. Memang itu membutuhkan waktu bisa 100 tahun atau 200 tahun, tetapi itu bagian upaya dari sebuah pelestarian lingkungan. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya jangan tambang di situ. Gitu loh. Atau memberikan dampak yang luar biasa buat masyarakat, ya jangan di situ. Ya, tapi itu bahwa kemudian kita bisa mengembalikan itu fungsi lingkungan kepada manusia. Karena lingkungan itu memberikan dampak yang luar biasa buat manusia. Satu manusia itu bikin 8 kali 8 meter space ruang untuk nyaman. Masa nyaman. Kalau semakin sedikit, semakin sumpek ya. Anda lihat orang-orang yang tinggal di desa. Jangan kita berpikir mereka yang tinggal di desa itu mereka susah. Enggak kok. Mereka nyaman.
Justru orang yang tinggal di kota itu hanya susah. Dia masih sumbek ya. Ada dia banyak uang. Yang di kampung uang juga nggak begitu banyak, makan cuma nasi kadang dengan cukupnya aja singkong apa-apa, tapi kok nikmat gitu ya. Sementara kita kalau makan nasi nggak ada lauk daging apa kayak kita nggak nikmat gitu ya. Jadi itu yang kemudian harus pikir. Sebetulnya yang bikin nikmat itu kan lingkungannya. Hijau, asri, nggak banyak polusi. Nah itulah ceritanya bahwa kemudian kita harus bersinergi dengan Nah makanya menurut saya ada pertumbuhan paradigma menurut saya saat sekarang ini, terutama para pemuda ya, sehingga melakukan budaya merantau ke arah kota gitu, sehingga meninggalkan perkembangan daerah kampungan mereka, sehingga mereka itu lupa akan budaya lokal, lupa akan budaya alam sekitar, kearifan lokal alam yang bisa dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan itu. Jadi sawah mereka ketinggal, mereka merantau, kemudian mereka hanya memikirkan uang dan lain gitu. Nah, menurut Abah sendiri bagaimana sih saat kita mengkomparasikan antara sisi keislaman itu dengan kampus kita terutama mahasiswa? Apa sih mungkin ada pendekatan sosiologi hukum ataupun sosiologi yang bisa kita lakukan agar mahasiswa ini memang erat kaitannya dengan sisi-sisi kekonservasian lingkungan terutama di kampus sendiri seperti itu? Sip. Jadi begini. Kesadaran lingkungan itu tidak tiba-tiba. Ketika kita menginginkan sesuatu yang di luar, karena gini, kalau orang peduli dengan lingkungan, itu setidaknya ada banyak faktor. Faktor pertama adalah faktor lingkungan terkecil dia. Dia misalnya tinggal di keluarga yang sadar lingkungan, kemudian dia lingkungan sekolahnya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya dia lingkungannya itu sudah beton, sekolah beton, sampai kuliah beton, maka kita berpikir kesadaran lingkungannya gitu. Bisa jadi mereka sadar ketika mereka jalan-jalan ke desa. Oh indah sekali desa ini. Mereka baru punya kesadaran untuk bicara lingkungan. Tapi bagaimana mereka yang selalu berkompetisi dengan hidup sehingga tak sempat memikirkan itu. Nah, ini kalau kita menumbuhkan kesadaran itu tentunya dengan cara-cara yang kita buat orang itu butuh. Sebetulnya di dalam Islam sudah ada contoh ya. Kenapa Nabi Muhammad ada satu riwayat, ada yang dikubur, kemudian Nabi Muhammad lewat, kemudian diambil batang pohon yang kira-kira akan hidup ketika ditanam, dan Nabi bilang selama dia mati, selama pohon ini hidup dan daunnya lebat, maka pahala jariah buat orang itu. Gitu. Saya nggak dibayangkan orang yang sudah mati saja, gitu ya. Itu membutuhkan pohon. Jadi orang sudah mati ini butuh pohon. Apalagi mereka yang hidup. Betul. Jadi kalau kita menanam caranya gimana kita supaya kita bicara pada kebutuhan. Satu, kamu mau bicara kebutuhan teologis. Oke, tadi ada hadis yang kemudian orang mati saja butuh pohon, apalagi yang hidup. Yang kedua, bahwa kemudian sandaran teologisnya Al-Quran, Allah menyuruh kita menjaga bumi. Yang ketiga adalah kebutuhan dia. Kita harus sadarkan orang bahwa orang ini punya ruang hijau. Ruang hijau yang kemudian orang itu berpikir pas. Kenapa sih kita kalau rekreasi itu di taman? Kenapa sih? Kenapa sih kalau kita rekreasi itu di pantai gitu loh, pas. Kemudian kalau rekreasi di taman yang luas gitu ya. Kenapa kita kalau misalnya pesir gitu ya, melepaskan penat itu waktu ke gunung gitu ya. Loh, itu kan ada maksudnya. Berarti ada hubungan antara kondisi psikis kita dengan lingkungan. Jadi kalau kamu akan bahagia selalu, maka ciptakanlah lingkungan ini yang seasri mungkin. Maka potensi kebahagiaan
itu akan luar biasa. Kenapa orang di kampung itu tua-tua, angka harapan hidupnya banyak, padahal duitnya nggak banyak gitu. Ketinggalan di kota Di gitu. kota gitu ya, duitnya banyak, stok dan sebagainya gitu ya. Penyakit banyak. Karena mereka bersentuhan dengan alam loh. Iya. Mau makan, cuci tangan tinggal di sungai gitu ya. Kemudian di pinggir sungai makan, itu luar biasa nikmatnya gitu ya. Maka wajar kemudian saat ini di era modern ini banyak kemudian rumah-rumah yang kemudian bergaya minimalis tapi hijau. Wah, dan itu membutuhkan biaya yang luar biasa, tidak murah saya katakan. Saya punya pengalaman untuk itu, untuk membuat sebuah rumah yang banyak pohonnya, itu luar biasa susahnya. Ini harus udaranya harus dapat dari sini, sehingga itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau gimana dengan lingkungan pendidikan? Loh, sekarang udah banyak sekolah alam. Kenapa ada sekolah alam? Kita lihat sekolah alam ini menjamur loh. Bahwa kemudian anak-anak itu bisa berinteraksi dengan alam toh. Berarti memang sebetulnya dalam ranah pendidikan, dimanapun kita membutuhkan ruang hijau yang lebih luas ketimbang gedung. Orang bisa kuliah di taman sambil berpikir bebas, tapi orang akan kesulitan berpikir bebas ketika di dalam sebuah kota. Anda lihat sel penjara itu pasti bangunan tertutup dan kotak. Tidak ada sel penjara itu yang dibiarkan leha-leha jalan-jalan. Itu bukan penjara namanya, itu namanya tamasya. Karena itu apalagi jadi perguruan tinggi itu punya hubungan jadi yang erat dengan lingkungan, karena orang itu dipaksa untuk berpikir bebas. Pak, Universitas Islam di Timur Tengah tidak hijau. Itu bukan persoalan hijau atau tidaknya. Ini kita kan di daerah tropis. Di daerah di mana sekarang di Arab Saudi mereka sibuk mengambil tanah dari Afrika, ambil tanah dari Asia, untuk kemudian ditanamkan pohon-pohon. Kebutuhan terhadap lingkungan itu akan memberikan sinergi positif terhadap berpikir manusia. Jadi jangan berpikir sembarangan. Kalau orang itu dipaksa sempit dalam kotak sempit, coba Anda bayangkan Anda kotak persegi beton, kanan kiri beton, dan itu terbatas hanya 2 meter kali 2 meter. Bagaimana manusia bisa berpikir dengan leluasa? Makanya perguruan tinggi penting. Seperti yang Mbah bilang, perguruan itu penting berdasarkan dari pemikiran mahasiswa. Nah, saya analoginya seperti ini. Berarti kan kalau kita menganggap bahwa sebuah alam itu penting karena kita merasa butuh dan memiliki. Nah, berarti ketika adanya mahasiswa yang buang sampah sembarangan atau mahasiswa yang melakukan vandalisme di lingkungannya, berarti mereka itu nggak merasa memiliki dalam proses kampusnya ini. Karena saya lihat juga banyak juga di toilet misalnya kayak sampah berserakan gitu kan. Kemudian tisu di mana-mana. Berarti mereka itu nggak merasa memiliki dari apa fasilitas kampusnya ini gitu. Ya itu tinggal bagaimana kita bisa membuat sebuah kesadaran. Yang masuk ke kampus ini kan macam-macam, dengan habit yang berbeda-beda. Habit berbeda, kebiasaan berbeda. Itu akan, tapi yang harus disadarkan kepada kita, kepada orang-orang bahwa menjaga lingkungan. Jadi kalau saya ingat itu lingkungan yang baik itu ya lingkungan yang sehat. Dan saya kira kita bisa mulai dengan melakukan kampanye. Kampanyenya adalah ya banyak hal, misalnya minimalisir plastik, menyediakan tempat sampah yang mudah terjangkau. Itu adalah bagian dari, tapi jauh di atas itu sebetulnya kita harus melakukan sebuah gerakan yang memberikan penyadaran kepada orang-orang bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Itu dulu. Tanpa itu maka tidak akan pernah ada satu kesadaran untuk melakukan sebuah menjaga lingkungan yang baik. Kalau menurut Abah sendiri, secara fenomenal sekarang berkaitan dengan digitalisasi, apakah ada kaitannya dengan proses kita menggunakan media sosial
yang kita melakukan kampanye lingkungan itu. Karena kebanyakan juga media-media sosial hanya dimanfaatkan oleh anak muda atau milenial itu hanya untuk misalnya TikTok ya, goyang pago dan yang lain ya. Apakah media ini bisa juga digunakan sebagai pihak anak-anak kampanye lingkungan atau advokasi? Oh pasti. Kenapa saya bilang pasti? Gini, Bu. Kalau kita bicara tentang lingkungan yang hidup, yang sehat adalah lingkungan yang mana ada air bersih. Iya. Sanitasi bagus. Iya. Kemudian penghematan air dan penghematan kertas. Iya. Dan yang terpenting adalah penggunaan energi terbarukan. Dan meminimalisir penggunaan listrik. Karena listrik yang kita pakai sekarang itu adalah dengan batu bara. Iya, batu bara. Dan kalau kita butuh batu bara berarti banyak yang dikerup. Iya. Ya, betul. Ya kan? Karena ya itu kan kita jarang kita pakai PLN ini pakai batu bara. Iya. Semakin kita pakai PLN ini makin banyak batu bara yang diopor. Jadi kalau misalnya kita nggak butuh PLN, maka tidak ada batu bara yang diopor. Iya. Karena ini efeknya domino. Bisa nggak sih? Ya sebetulnya sekarang itu semua orang itu menggunakan gadget, gawai. Anak kecil, orang dewasa, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, itu menjadi sebuah kanal untuk memberikan sebuah penyadaran lingkungan. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana membuat konten itu semenarik mungkin. Iya. Ya itu mungkin teman-teman media bisa inilah teman-teman dari Fakultas Komunikasi ya. Iya. Ini bagaimana membuat konten itu semenarik mungkin. Tetapi apakah itu tidak bisa? Bisa. Hari ini anaknya Ferdinand Marcos, presiden Filipina yang dulu digulingkan karena tersangka korupsi dalam tanda kutip, itu menjadi presiden. Karena ada media sosial itu? Karena dia menggunakan TikTok. TikTok itu adalah kampanye yang luar biasa murah. Iya. Terus sekarang misalnya kampanye yang mahal kita harus ini tidak murah. Iya. Kritik itu tidak mesti disampaikan lewat toa. Bahasanya adalah untuk memberikan gerakan kesadaran lingkungan buat negara bangsa ini. Kita ini siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Belum tentu didengar gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan ini berisik. Iya gitu. Nah, berisiknya kita adalah kita berisik bersama-sama dalam dunia maya, yang itu kemudian karena kita itu berisik sampai kita karena jumlahnya ribuan gitu ya, kemudian tahu dengar yang itu kemudian istilahnya netizen yang viral kan. Iya. Jadi netizen itu sebetulnya adalah orang-orang yang nggak punya, sebetulnya kalau secara person mereka nggak punya power. Iya. Tapi ini banyak orang netizen ini, orang yang nonton kemudian memviralkan, membuat komen, dan bebas orang membuat komen di media sosial, sehingga dia bisa menjadi berisik. Dan ketika menjadi berisik itu, orang menjadi tak sadar, oh iya ya, selama ini kita salah. Jadi lakukanlah dengan langkah media sosial. Jadi kesadaran membangun lingkungan kita bikin dengan media sosial, karena itu akan bikin berisik. Kalau bikin berisik, orang yang pengen tenang itu nggak enak. Gitu toh, udah didengerin aja deh, begitu. Itu makanya penting sekali penggunaan media sosial bagi saya. Iya, gitu. Ya, kita media sosial itu kan berarti kalau kita ingin mengkampanyekan mengenai kampus ya, atau kampus hijau di Wisma Jakarta, yang mengkorelasikan antara keislaman itu, berarti penting bagi kita mahasiswa-siswa ini bisa mengkampanyekan mengenai kampus itu melalui media sosial gitu ya. Ya, jadi gini, yang pertama kita harus ketahui sendiri apa itu Green Campus. Green Campus itu bukan berarti kampus hijau yang kemudian jaketnya hijau. Atau kampus hijau yang gedungnya dicat hijau gitu. Iya. Setidaknya ada 9 indikator Green Campus. Yang pertama adalah penghematan air, penghematan kertas, dan penghematan listrik. Betulnya kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat kalau di jalan tol itu, itu perusahaan-perusahaan tol itu sudah menggunakan energi terbarukan. Dengan cara apa itu, Pak? Panel surya. Panel surya. Panel surya.
itu adalah sebagai pengganti listrik. Di beberapa negara bagian, karena saya studi tentang itu, kantor kelurahan atau kantor distrik ya, itu di Amerika wajib menggunakan solar panel. Wajib menggunakan solar sebagai energi terbarukan. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah bagaimana membuat green campus ini. Anda tahu, lihat itu, kita baru jam 4:30. Masih terang ya, itu lampu udah nyala. Itu berarti bazir itu. Loh, itu lampu nyala ya. Kita bicara penghematan nih. Iya. Kita bicara penghematan loh. Iya. Penghematan itu bisa dilakukan misalnya dengan kita menghidupkan atau mematikan lampu-lampu yang kemudian gak kita pakai. Ya. Atau kita menggunakan energi terbarukan. Atap kita ini adalah atap beton. Iya. Kalau kita bikin solar panel, saya kira tidak ada yang menghalangi untuk sinar matahari ya. Nggak datang, pasti datang. Dan sepanjang ini, kalau solar panel itu misalnya 1.200, kita butuh 1.200 watt. Maaf, 2.200 watt kita hanya butuh 10 kali 7 meter persegi. Ini panjang berapa? Sehingga kalau dari sepanjang ini aja nih kita bikin solar panel ini sudah bisa menghidupi berapa ribu watt. Wah, iya. Menggunakan listrik. Air. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang ruang tanah, ruang hijau. LTH. Seberapa butuh LTH? Saya tinggal bilang, satu orang butuh 8 meter persegi. Jadi kalau di kampus ini ada 1.000 orang, berarti kita butuh 8.000 meter persegi ruang hijau. Selebihnya silahkan. Kalau ada 8.000 orang. Iya. Apakah, pertanyaan saya, apakah LTH kita sesuai dengan jumlah manusia itu? Iya. Kalau saya lihat parkiran saja nih di mana-mana. Parkiran di mana-mana itu ada di situ. Enggak jelas. Loh, fungsi LTH terhadap gedung ini apa sih? Loh, kita berpikir pada mitigasi bencana. Iya. Mohon maaf, kalau gedung-gedung ini dempet, ketika terjadi gempa, mau kemana orang itu? Mitigasinya gimana? Evakuasi kemana? Ini kayak ada gempa rubuh ya, kita paling cuma sampai sini, sana rubuh ke sini. Iya. Kita mau kemana kita larinya? Jadi makanya kenapa kita butuh ruang hijau pun segitunya itu. Di sana sisi kenyamanan, sisi kenyamanan juga kita keamanan, mitigasi bencana. Karena bicara mitigasi bencana itu bisa sesuatu yang darurat. Iya. Nggak tahu kapan terjadi bencana kan? Ada bencana, tiba-tiba ada gempa bumi. Maaf, seperti UIN Palu ada tsunami, mau lari kemana? Ya, ada gempa bumi. Kemudian kampus bebas polusi. Itu yang agak sulit. Ya. UIN itu kalau teman-teman lihat parkir motor itu ada berapa ya? Wah, pakainya ini gedung aja nih, gedung aja nih. Di kampus 1 itu ada fakultas FTK, Fidikom, Itkom, FST, ada 5 ya? 5. Usnudin. Kalau satu hari itu masuk semester 1, semester 3, semester 5. Taruhlah yang masuk itu sekitar 600 orang. Dikali 600 motor. 3.600 motor. 3.600 motor akan menghasilkan berapa banyak polusi? Oh ya, emisi karbonnya ya. Oh iya dong. Di IPB sudah berhasil menerapkan itu. Tidak boleh ada kendaraan masuk dalam kampus. Boleh dia masuk, cuman drive thru. Tidak disediakan parkiran. Kita lembaga pendidikan, Pak. Kita bukan lembaga parkir. Kalau saya, ya udah,
nggak usah sediakan Parkir. parkir. Kalau perlu pejabat pun tidak perlu parkir. Ayo kita gerakan Memberi contoh sehat, ya. memberikan contoh. Ada sepeda, gunakan sepeda. Kalau perlu ada angkutan yang jauh sampai ujung, maka bisa gunakan mobil golf yang pakai listrik. Jalan kaki kita biasakan sehingga orang itu menjadi sehat. Iya. Nah, itu bicara polusi. Jadi kalau misalnya kita masih banyak parkir motor di sini, kita jangan mimpi bisa green card. Iya. Pakai di mana-mana. Kadang pun kosannya bisa dekat sana gitu ya. 1 meter, 10 meter dari kampus itu. Naik motor ke kampus. Itu. Polisi yang ketiga adalah penanganan sampah. Yang selanjutnya itu penanganan sampah. Iya. Saya kadang-kadang miris. Beberapa mahasiswa saya pernah minta untuk membuat sebuah skripsi tentang pengelolaan sampah. Di kampus UIN Jakarta. Di mana-mana. Di mana-mana. Ada saudara Fikri, itu anak Anita, membahas tentang pengelolaan sampah di Cepecang. Jadi gini Bu, di setiap daerah kita itu lucu. Kalau Anda film nonton The Dome, The Dome apa ya? Masyarakat itu kalau sampai nggak bisa ngelola sampah, itu goblok betul. Maaf ya. Iya gitu ya. Maaf saya katakan. Iya Pak. Kalau kita nggak bisa gitu ngelola sampah. Apa sih kita nggak bisa ngelola sampah? Apa masalah kita kok nggak bisa ngelola sampah? Kalau masyarakat kemudian tidak dididik, ya kita. Kenapa? Karena kampus ini nanti lulusannya seperti teman-teman itu jadi agent of change. Yang melakukan perubahan nanti jadi ketua, jadi pimpinan di wilayahnya masing-masing, sudah punya kesadaran bagaimana mengelola sampah yang baik, maka tidak perlu lagi ada TPS. Tempat pembuangan sampah yang baunya luar biasa. Yang kalau kita ke Bantar Gebang sekian kilometer udah bau. Kok kita nggak bisa mengelola sampah? Ini sampah ini persoalan besar. Yang kita kampus. Kenapa kok kampus? Karena kampus itu ada ya. Setiap orang itu pasti sekolah. Ya. Dan nanti mereka yang sekolah di sini pula akan menjadi pimpinan. Kalau kemudian kita bikin bagaimana kita bisa mengelola sampah dari dalam kampus sendiri, ya, maka kita sudah bisa membangun kesadaran untuk bagaimana kita mengelola sampah. Ya. Ya, bikin itu menjadi hal yang lebih baik. Iya. Karena jika kita juga misalnya orang yang berpendidikan saja tidak paham mengenai pengelolaan lingkungan, apalagi orang yang minim dalam hal pendidikan gitu. Ya. Karena pasti orang yang seperti itu akan mencontohkan mengikuti kita sebagai orang akademisi gitu ya Pak. Karena itu yang bicaranya itu. Yang terakhir saya potong saja bahwa kemudian ada ruang hijau, bangunan yang kemudian ramah terhadap kehijauan ya. Tidak kemudian pakai AC ya. Itu kan nggak bagus juga ya. Iya. Itu Green Campus. Green Campus itu adalah sebuah gerakan. Dan teman-teman itu bisa mengkampanyekan itu dan saya kira itu. Ya. Ya, itu pembahasan yang cukup menarik yang kita pun sebagai mahasiswa gitu dan kita sebagai Kanita juga bercita-cita bagaimana menciptakan Green Campus itu sendiri ke UIN Syarifudaulah Jakarta. Baik itu dengan cara apakah advokasi ya. Baik itu apa cara anak-anak konservasi. Sebab itu kita berusaha untuk berdiskusi dengan para pakar seperti Abah dan yang lainnya, pakar hukum dan pakar lingkungan. Bagaimana sih upaya bagaimana kita bisa mewujudkan Green Campus yang layak itu seperti itu. Ya saya gini aja lah, Mas. Bisa kan sebetulnya di setiap gedung ini nih yang dapat cuma berapa biji. Sebetulnya kita bikin pot aja. Ya. Sepanjang. Lingkungan yang kemudian dia bisa memberikan satu oksigen. Dan orang itu akan nyaman. Iya. Ya. Kalau kampus kemudian kita bicara deh. Tapi itu saya punya satu obsesi yang saya bicarakan, sampaikan kepada teman-teman pimpinan. Bisa nggak sih kita nggak pakai kendaraan?
Itu gimana jawabannya itu, Bang? Ya macam-macam. Saya memang selama ini ke kampus saya naik sepeda. Oh iya, Bang. Dari Pamulang di sini. Nama saya naik sepeda. Saya sederhana. Saya cuma tidak ingin memberikan sumbangan polusi buat kampus saya. Sederhana, tapi bermakna. Itu aja saya. Kalau saya misalnya bawa motor, kemudian atau bawa mobil, memang nyaman buat saya. Tapi saya memberikan sumbangan polusi. Yang kedua, buruknya manajerial parkir kita harus kita akui. Kenapa itu, Bang? Saya begini, andai kata nih, kalau saya ke Fakultas Syariah, saya sih nggak berharap ya. Andai kata kita ada mitigasi bencana, Iya. kita malah, wah, Ball point-nya nggak jelas atau enggak? Dan pinggir sini motor, samping oh iya ya. parkiran motor penuh, depan parkiran mobil, belakang parkiran mobil dan parkiran motor. Iya, iya. Mana kita lari? Ya, dan ingat loh, polusi kendaraan itu luar biasa. Ya, polusi kendaraan itu luar biasa. Jadi, bagaimana kalau kita mau energi terbarukan, kita mulai dari hal kecil. Hal kecilnya apa? Yang pertama, kita mari gerakan menanam pohon. Bagi saya, setiap mahasiswa minimal dia harus punya satu pot khusus yang buat dia. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya sejak jadi dosen, saya punya beberapa pot di Fakultas Syariah. Wah. Karena ini pot gua nih, Dirawat. tanam ya. Satu orang mahasiswa membawa yang itu bisa ditaruh di mana aja, dan pot itu harus kemudian dia kasih tanaman. Ya, menurut saya itu gaya-gaya lifestyle yang menarik menurut saya, Pak ya. Tapi dan itu menurut saya perlu juga kita transfer ketika mahasiswa-mahasiswa baru, Pak. Karena saya lihat ketika mahasiswa baru kayak PBAK gitu yang saya lihat, Pak ya. Kebanyakan itu hanya mentransfer karena hura-hura saja. Kayak nyanyi-nyanyi, gerakan-gerakan dan kayaknya pengkaderan dan yang lain lah begitu politis kampus gitu ya. Tapi sisi-sisi lingkungan, bagaimana mereka membuang sampah itu tidak dilestarikan menurut saya, Pak gitu. Kalau perlu bawa tempat sampah. Iya. Kalau saya sederhana nih, sediakan tempat sampah yang dekat. Saya kira fakultas dan universitas sudah cukup bagus menyediakan. Nah, orangnya gimana caranya? Saya bilang, bisa nggak sih satu mahasiswa kita wajibkan bawa satu pohon dan satu pot? Ketika PBAK itu. Ketika dia PBAK masuk ke dalam kampus. Wah, enggak, menarik. Kalau satu angkatan itu kurang lebih 7.000 mahasiswa, Iya. maka pada saat itu kita punya 7.000 bibit pohon. Wah. Iya. Dan silakan kamu menanam di mana aja, kamu tulis nama kamu di situ. Dirawat sampai lulus itu. Dirawat sampai lulus. Kalau setiap angkatan 7.000, Iya. maka ketika kita punya 4 angkatan, Iya. sudah berapa ribu pohon. Wise. Sangat berimpact sekali kehidupan mahasiswa di UIN dengan kesetaraan lingkungan berarti, Pak ya. Satu. Yang kedua, kita bikin regulasi. Iya. Apa? Motor, mobil tidak disediakan parkiran. Iya. Sehingga siapapun Anda, silakan parkir dimanapun. Iya. Tidak di dalam kampus. Iya. Karena kita butuh polusi yang enak buat Berpikir. Iya. Jadi itu aja dulu. Kalau buat itu mungkin regulasi nanti ke universitas. Tapi buat mahasiswa kita bisa nggak meminta, lu bawa nih apa pohon jati kah? Iya. Lu bawa pohon apa? Misalnya ada pohon jati atau di pot dulu. Nanti kalau udah agak gede kita cari tempat agak luas. Jadi satu mahasiswa satu pohon. Wah, menarik. Ya. Gerakan yang menarik tuh, Bang. Kebetulan kan nih mau masuk ke mahasiswa baru, mungkin gerakan itu perlu kita transfer nanti ketika ke kemahasiswaan seperti itu, Pak. Ya. Dan itu akan jadi contoh yang luar biasa. Ya. Contoh luar biasa, terutama menurut saya ini Universitas Islam pertama yang mengkampanyekan itu menurut saya itu, Pak. Jadi UIN Jakarta sendiri sebagai leading sector dalam hal mengkampanyekan konsen-konsen lingkungan yang berbasis keislaman gitu kan. Nanti silakan bayar di fakultas masing-masing. Jadi misalnya dia kelas yang di sini yang ditata masing-masing, jadi akan luar biasa. Hijau ya. Adem ya. Ya. Jadi kita pun lebih fokus bang kuliah dan menimba ilmu gitu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan yang menarik dari Abah mengenai sisi keislaman dan lingkungan. Ternyata banyak sekali korelasinya
sehingga banyak yang bisa diimplementasikan kita sebagai mahasiswa UIN Jakarta atau Civitas Akademika UIN Jakarta. Nah, tadi ada banyak sekali pembahasan dari Abah yang sangat menarik sekali, Bah. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu, Bah, ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini, Bah. Ya. Semoga pembahasan kita ini didengar tidak hanya kita saja, tapi didengar oleh orang-orang di atas kita gitu. Minimal kita sama-sama basic. Ya gitu. Karena kalau kita hanya beromong saja tapi tidak ada regulasi ke atas kan tentu perubahan tidak jalan lebih cepat gitu Pak, berdasarkan studi hukum gitu. Ya minimal kita sama-sama basic gitu. Ayolah mari kita pilih. Jadi netizen itu kan luar biasa ya. Iya iya betul. Jabat takut sama netizen. Jadi kalau misalnya ayo basic memangnya ada perubahan. Iya betul Pak. Itu Bapak gerakan-gerakan sederhana yang tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh uang banyak, cuma share dan subscribe dan yang lain semua gitu Pak ya. Oke, itu yang menarik dari Abah dan Bapak tadi rekomendasi berkaitan gerakan mahasiswa baru seperti membawa pohon atau satu pot seperti mahasiswa. Nah, tentu gerakan ini perlu kita jaga ke depan. Semoga setelah habis diskusi ini kita dapat menjaga dan mewujudkan bagaimana Green Campus yang sesungguhnya sesuai dengan cita-cita kita mahasiswa dan cita-cita masyarakat lokal. Karena berkaitan dengan mahasiswa atau kampus tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa dan lingkungan, tapi mahasiswa dengan masyarakat di lingkungannya. Contoh pedagang dan yang lain. Ya. Kalau lingkungan kampus kita semakin hijau, pedagang pun semakin enak dan lingkungan kita semakin asri dan tidak banyak limbah yang berimpak terhadap masyarakat seperti itu. Nah, mungkin itu sekian pembahasan kita ranting pada kali ini, Ranita Thought Everything. Jangan lupa teman-teman semua tetap di standby terus di diskusi kita ke depan. Dan insya Allah akan banyak diskusi-diskusi menarik lainnya yang membahas tentang isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. Mungkin sekian Bah, terima kasih banyak Bah. Ya. Atas diskusinya hari ini dan ilmunya yang sangat luar biasa. Mungkin sekian dari kita, dari Ranita, dari Ranting, Ranita Thought Everything. Terima kasih.